Halo, kita kembali lagi ketemu untuk kita upgrade diri kita bareng-bareng lagi. Dan video kali ini kita akan ngelanjutin tentang 10 alasan yang tidak sehat untuk menikah. Ya, kalau di video sebelumnya kita sudah bahas 3 poin alasan yang tidak sehat untuk menikah. Dan kali ini kita akan lanjutin 3 poin yang lain. Ya, ada 10 alasan yang tidak sehat untuk menikah. Kita akan tambahkan 3 poin lagi alasan yang tidak sehat untuk menikah, yang dimana kita akan upgrade diri kita melalui pembahasan ini dengan membaca buku dari tulisan Miles Monroe yang bukunya berjudul The Purpose and the Power of Love and Marriage. Oke, alasan yang keempat yang tidak sehat untuk menikah adalah menikah untuk mengatasi kekecewaan akibat ditinggal kekasih. Alasan ini berhubungan erat dengan alasan yang terakhir tadi, yaitu gambar diri negatif ya. Orang yang disakiti dalam hubungan atau pernikahan yang lalu sering merasa kecil hati dan depresi dengan harga diri yang rendah sekali. Mereka cepat masuk ke dalam suatu hubungan baru dengan orang pertama yang datang menawarkan simpati atau perhatian. Melalui ini, mereka berharap tidak hanya meredakan sakit hati mereka, tetapi juga membuktikan kepada diri sendiri bahwa tidak ada yang salah dengan diri mereka. Anda tidak perlu menikah untuk membuktikan bahwa Anda baik-baik saja. Ada cara-cara lain untuk melakukannya. Ini kembali ke masalah gambar diri. Kalau Anda baik-baik saja, maka Anda pun baik-baik saja. Pernikahan tidak akan mengubahnya dengan satu atau lain cara. Masalah pernikahan untuk mengatasi kekecewaan akibat ditinggal kekasih adalah pernikahan yang bukan berdasarkan cinta, melainkan kenyamanan. Anda terluka dan meragukan diri sendiri. Lalu datanglah seseorang yang bersimpati dengan Anda dan memperlihatkan belas kasihan. Anda berdua mungkin menyalahartikan ini dengan cinta sejati dan membuat keputusan kilat, keputusan yang cepat untuk menikah. Namun kenyataannya tidak ada cinta yang terlibat di dalamnya. Bagi Anda ini hanyalah pernikahan demi kenyamanan. Sebuah jalan keluar yang cepat dan mudah bagi dilema Anda. Jangan tertipu olehnya. Pernikahan untuk mengatasi kekecewaan akibat ditinggal kekasih pasti menimbulkan masalah. Oke, itu poin yang keempat. Dan poin yang kelima, alasan yang tidak sehat untuk menikah adalah takut ketinggalan sendirian. Nah, ketakutan ini mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan, tetapi cenderung menghantam perempuan lebih keras daripada laki-laki, khususnya ketika mereka semakin tua. Bahkan di dalam masyarakat modern, pengertian nilai diri wanita dikaitkan dengan pernikahan, rumah, dan keluarga lebih daripada pria. Banyak wanita mulai khawatir ketika mereka mencapai usia 30 dan masih belum menikah. Kadang-kadang kepanikan menyerang. Apa yang harus kuperbuat? Semua orang sudah menikah kecuali aku. Semua temanku sudah menikah, akulah salah satunya dari angkatan di kelasku yang belum menikah. Apa yang salah dengan diriku? Dengan pola pikir seperti ini, ada wanita yang akan menyambar pria pertama yang memperhatikan dirinya. Pria ini mungkin tidak cocok sama sekali dengannya, tetapi itu tidak menjadi penting. Pria ini mungkin memiliki karakter yang cacat, yang pasti merugikan si wanita, tetapi ia tidak melihatnya. Wanita ini sudah sangat cemas. Yang ia lihat hanyalah pria ini tertarik kepadanya. Walaupun pria ini hanya memanfaatkan dirinya, ia meyakinkan dirinya bahwa pria tersebut mencintainya dan ia mencintainya. Ketika pria ini mengajukan lamaran, ia berkata puji Tuhan dan menerima dengan penuh semangat. Satu-satunya masalah adalah Tuhan tidak ada kaitannya dengan hal ini. Kepanikan dan ketakutannya menjadi perawan tua telah mendorongnya ke dalam keputusan yang buruk, keputusan yang sangat salah. Pria membuat kesalahan yang sama. Takut akan pikiran menjadi bujangan seumur hidup. Ada pria yang menikahi wanita yang tidak tepat bagi diri mereka. Takut ketinggalan sendirian menyebabkan banyak pria dan wanita menerima pernikahan yang kurang dari apa yang seharusnya mereka peroleh
apabila mereka sabar dan percaya kepada Allah. Ketika orang menikah karena takut ketinggalan sendirian, salah satu dari dua hal biasanya terjadi. Entah pernikahan berantakan, atau mereka menanggung keadaan yang sulit tanpa mengeluh. Terlalu malu untuk mengaku kepada dunia dan khususnya sahabat dan keluarga mereka bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Dalam kedua hal, kebahagiaan yang mereka cari tidak mereka peroleh, dan sebagai gantinya mereka malah mengalami penderitaan. Itu adalah alasan yang kelima. Dan alasan yang keenam yang tidak sehat untuk menikah adalah takut akan kemandirian. Ada orang yang tumbuh begitu bergantung kepada orang tua mereka, sehingga ketika menjadi dewasa dan menghadapi kemungkinan hidup sendiri di luar, mereka menikah agar mempunyai seseorang untuk diandalkan. Seringkali orang tualah yang bertanggung jawab atas sikap bergantung anak-anak mereka. Entah sengaja atau tidak, mereka berkeras mengerjakan segalanya untuk anak-anak mereka. Tidak pernah mengajarkan bagaimana berpikir atau bertindak sendiri. Ada orang tua yang cenderung selalu menganggap anak sebagai bayi saya dan berusaha menguasai mereka selamanya. Anak-anak yang bertumbuh dengan terus bergantung pada orang tua sering memasuki pernikahan dengan harapan pasangan mereka akan mengurus mereka dan memberikan rasa aman yang selama ini mereka rasakan. Pertama kali mereka harus berdiri sendiri dan mandiri. Mereka pun ambruk karena mereka tidak pernah belajar caranya. Begitu dihadapkan dengan keharusan memikul tanggung jawab yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan, sebagian dari mereka tidak dapat menghadapinya. Tak seorang pun yang takut akan kemandirian siap untuk menikah. Pernikahan yang berhasil mengharuskan baik suami maupun istri merasa nyaman dan sanggup hidup mandiri. Nah teman-teman, saya yakin dari 3 poin yang kita bahas ini ada hal-hal yang akhirnya membuka pikiran kita dan atau mungkin menyadarkan kita, atau mungkin teman-teman yang mendengarkan meneguhkan teman-teman untuk tidak menikah karena alasan-alasan yang tadi. Ada 3 alasan baru yang kita bahas, yaitu menikah karena mengatasi kekecewaan akibat tinggal kekasih. Ada juga yang takut karena semua orang sudah menikah, aku juga harus nikah, atau karena umurnya sudah semakin tua jadi aku harus cepat-cepat menikah, sehingga siapapun itu diembat aja gitu. Siapapun itu diambil saja, diterima saja. Kita sudah tahu udah nggak rasanya, nggak nyaman, tapi kita yang penting nikah karena udah usia dikejar, yang penting udah nikah aja gitu. Padahal akibatnya itu akan jadi seumur hidup. Atau juga ada yang kayak kita baca terakhir, poin terakhir adalah takut akan kemandirian. Maksudnya takut karena menikah karena supaya ada orang yang menjaga kita. Kita nggak bisa mandiri. Teman-teman, ini adalah hal-hal yang salah, alasan-alasan yang salah untuk menikah. Dan saya percaya teman-teman waktu mendengar ini akan rasa diteguhkan, akan rasa dikuatkan, akan rasa lebih yakin untuk tidak menikah karena alasan ini, karena alasan-alasan yang tidak sehat. Masih ada 4 alasan yang lain yang akan kita bahas, yang tentunya juga sangat bagus poin-poinnya dan sangat familiar, sangat relate, sangat berhubungan dengan kehidupan kita masa sekarang. Tunggu aja videonya besok atau di video berikutnya, dan semoga ini membantu kita untuk mengupgrade diri kita bersama-sama. Ya, teman-teman bisa dengerin sambil tidur, sambil nggak perlu lihat video saya, mungkin hanya dengerin suaranya aja. Ya, yang pasti saya yakin isi dari konten ini adalah untuk mengupgrade diri kita semuanya. Ya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.